Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan luapan rasa syukur di hadapan Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali dibangunkan oleh Tuhan, menikmati hari yang baru, menikmati udara yang segar, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Ada kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan bagi kita saat ini, yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, konteks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini ialah ketika bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Pada bagian ini Tuhan melalui Musa menyampaikan bahwa apa yang mereka alami selama perjalanan 40 tahun di padang gurun adalah bukti dari penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan memelihara mereka dengan memberikan mana untuk dimakan, air untuk diminum, menaungi dengan awan ketika panas terik siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari. Pakaian mereka tidak rusak sekalipun dipakai selama 40 tahun. Semua itu karena kebaikan dan pertolongan Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pelajaran penting apa yang kita peroleh di pagi hari ini melalui firman Tuhan ini? Pelajaran yang pertama ialah segala yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudara, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, karena itulah mereka diingatkan bahwa semua yang mereka alami, yang mereka nikmati, dan yang mereka miliki, semuanya itu berasal dari Tuhan, bukan karena kekuatan diri sendiri, sehingga mereka atau bangsa Israel memiliki semuanya itu. Bahkan saat mereka memasuki tanah Kanaan dan mulai memiliki banyak hal, itu semua karena Tuhan yang memberikannya. Tidak ada tempat untuk kesombongan. Ayat 17 memperingatkan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama ini juga mengingatkan bagi kita, semua yang melekat dalam hidup kita, semua yang kita miliki, semua yang bisa kita nikmati sampai detik pagi hari ini, ingatlah bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Maka engkau layak bersyukur, maka engkau layak dekat kepada Tuhan, engkau layak memuji memuliakan Tuhan. Jangan biarkan, jangan izinkan ada tempat untuk menyombongkan diri sendiri dengan mengatakan itu karena kekuatanku, itu karena usahaku, karena aku rajin bekerja, maka aku memperoleh segala sesuatu. Ingat, melalui pelajaran ini supaya kita tidak mengulang kesalahan yang dialami oleh Israel. Itu pelajaran yang pertama yang kita peroleh di pagi hari ini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh melalui bagian firman Tuhan ini adalah kita harus bersyukur untuk segala pemberian Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika Bapak Ibu Saudara semua memiliki kekayaan, ingatlah itu adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang menolong sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkannya itu. Itu adalah berkat Tuhan. Sudah selayaknya Bapak Ibu Saudara dan saya mengucap syukur dan tidak menyombongkan diri. Tujuan Tuhan memberikan kekayaan adalah untuk meneguhkan janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ayat ini juga menjadi ayat yang paling sering disalahpahami.
Mengapa orang bisa salah paham? Padahal pahamnya tidak salah. Firman Tuhan ini mendorong bangsa Israel secara komunitas untuk bersyukur kepada Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jelas ini paham yang benar. Paham yang benar disalahpahami dengan mengatakan Tuhan memberikan kepada orang percaya kekuatan untuk memperoleh kekayaan, sehingga orang Kristen jadi kaya dan makmur. Pada kenyataannya, berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan yang hidupnya kaya dan makmur. Stefanus, pengikut Kristus, malah mati di rajam batu. Paulus juga hidup sederhana. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena memang Injil yang benar dan orisinil tidak berorientasi pada kekayaan materi, tetapi kepada karakter yang diubahkan seperti Kristus hidup, menjadi garam dan terang, hidup yang membawa keteduhan kepada sesama. Itu pelajaran kedua yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini, bahwa kita layak mengucap syukur kepada Tuhan karena semua yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tujuannya untuk meneguhkan perjanjiannya kepada kita. Pelajaran yang ketiga pada pagi hari ini adalah Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita untuk memperoleh segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, perhatikan satu hal lagi tentang ayat ini. Dia memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ayat ini mau berbicara bahwa lihat, Tuhan memberi kita kemampuan. Dia memberi kita ide-ide kreatif dan hal-hal yang baru. Tetapi kita harus rajin dan melakukan bagian kita, dan melangkah keluar dan menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menabur benih untuk melihat panen yang Tuhan telah janjikan. Terima kuasanya hari ini dan buatlah pilihan untuk hidup dengan integritas, sehingga Bapak, Ibu, Saudara semua dapat bergerak maju ke dalam kehidupan yang melimpah yang Tuhan telah siapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur karena sampai saat ini kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita masih bisa menikmati segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Jika kita sedang dalam masa krisis, minta kepada Tuhan untuk memberkati pekerjaan kita. Jika kita saat ini dapat menikmati hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan, mari kita mengucap syukur karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Ada tujuan Tuhan ketika Dia memberkati kita, yaitu agar kita menjadi berkat dan mendukung pekerjaan Tuhan di dunia ini. Karena itu, kekuatan untuk meroleh kekayaan bukanlah yang utama, tetapi mencari Tuhan dan mengingat segala kebaikannya, itulah yang utama dan yang penting kita ingat selalu dalam kehidupan kita. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Firman Tuhan terus mengingatkan kita, memotivasi kita untuk selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yaitu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, itu semua Tuhan yang memberikan, supaya iman kita semakin diteguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang bisa kita andalkan, Allah yang menolong, Allah yang selalu mencukupkan, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, jangan memegahkan diri sendiri. Jangan mengatakan bahwa ini semua bisa karena saya, karena aku. Tetapi semuanya itu karena Tuhan yang sudah baik, karena Tuhan bermurah hati, karena Tuhan yang memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani dengan penuh sukacita, dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, dengan kita bekerja, melakukan yang terbaik, kerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam.